pesan untuk ibu-ibu nih dalam mendidik anaknya untuk melatih pasif dari sahabat. Ya, harus menyiapkan stok kesabaran. Kesabaran yang tak berbatas. Puasa Maghrib dikasih hadiah. Pengen hadiah apa? Dan yang paling yang paling susah kalau kita punya anak usia SD itu, sementara kita ibu kan biasanya ada menstruasi ya. Nah itu kalau mesti ngempet-ngempet Soalnya di sekolah itu anak-anak yang sering tidak dipanggil tidak mendengarkan, terus dijauhi, nggak ngerespon, asik dengan dirinya sendiri tuh. Ketika dicek itu ternyata di rumah sering main HP. Kadang-kadang ini sempat juga sih diberi kita lagi yang lainnya gitu dikain puasa itu penting, jadi kita itu tahu kalau di sekitar kita itu banyak yang nggak bisa makan, kita dikasih harus kita sama Allah, ini kita ikut merasakan bagaimana kalau mereka tidak makan kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Ramah dimanapun Anda berada? Senang sekali pada hari ini kita sudah memasuki awal Ramadan 1447 Hijriah. Kami segenap keluarga besar Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rembang, terutama segenap kru Kembang Podcast, Kemenak Rembang On Podcast, mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1447 Hijriah, dan semoga selama 1 bulan ke depan kita selalu diberikan kekuatan dan kelancaran dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan. Dan bersama hari ini kita sudah menghadirkan narasumber dan dua Sri Kandi ya yang sangat hebat dan punya peran yang sangat luar biasa di Kabupaten Rembang. Beliau adalah Ketua Fatayat NU Rembang, sahabat ya. Sahabat Haji Rabiatul Bisriyah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Mbak Bisriyah? Alhamdulillah. Yang kedua adalah mantan Ketua PJ Fatayat NU Rembang ya, sebelum Mbak Bisriyah, dan kebetulan beliau adalah Kepala RA Masjitoh Rembang, yaitu Ibu Himah Miftahul Himah ya. Selamat pagi Bu Himah, sehat semua ya Mbak Bisriyah dan Bu Himah ya. Saya panggilnya Bapak Mbak nih. Monggo. Kalau masih Fatayat tentunya sahabat ya, tapi kayaknya sudah muslimah deh ya. Tapi masih pembina Fatayat. Masih pembina Fatayat, oke. Wah tuh. Ya baik, sahabat religi, sahabat ramah dimanapun Anda berada, tema kali ini adalah tentang mendidik anak dan melatih anak-anak untuk menjalankan ibadah puasa. Ini sangat tepat ya, sahabat Bisriyah dan Bu Imah selaku mamah muda. Sudah nggak muda lagi ya. Karena putranya sudah gede-gede juga ya. Bu Imah juga putranya sudah kelas 3 SD. Kelas 3 SD. Oh, masih ini masih SD, masih kecil ya. Ya, ini nanti mereka berdua akan berbagi sharing kepada kita semua bagaimana sih tips-tips mereka dalam mendidik dan melatih anak-anak untuk melakukan puasa Ramadan. Nah, kita mulai dari sahabat Bisriyah nih. Ya, silahkan. Putranya berapa? Alhamdulillah, adik kami putra 3. Putranya 3 ya? Laki-laki 2, perempuan 1. Laki-laki yang 3, pertama perempuan sudah 1. kuliah, sudah 21 tahun. Oh, sudah gede. Yang kedua baru kelas 2 SMA. Ya. Yang ketiga baru kelas 4 SD. Beberapa tahun lagi mantu nih ya. Sepertinya. Amin. Kalau dulu. Iya, kalau Bima sendiri berapa? Kalau saya alhamdulillah masih diberi kepercayaan satu baru ya, satu. Ya. Kok baru satu? Iya, alhamdulillah ya. Setelah perjuangan. Menunggu beberapa ini ceritanya ya. 17 tahun. 17 tahun luar Ya, biasa. alhamdulillah masih diberi kepercayaan. Ya, akhirnya dapat rezeki juga ya. Alhamdulillah ya. Ini Mbak Bisriyah ini yang satu cewek sendiri ya, yang rakil ya. Iya. Yang 2 laki-laki ya. Boleh cerita dong pengalamannya dari anak pertama sampai terakhir tuh gimana sih awal-awal dulu ketika sahabat Bisriyah ini mendampingi anak dan meyakinkan mereka supaya mereka mau menjalankan puasa Ramadan.
Ya, Iya. kalau pengalaman saya itu dari mulai anak pertama sampai ketiga itu mulai mengenalkan puasa itu setelah mereka sekolah di TK atau playgroup TK, gitu ya. playgroup, Karena ya. kan masih kalau belum sekolah kan mereka belum belum mudeng lah ya. Kalau sudah paham. sekolah itu kan mungkin di sekolahnya juga ya Mbak diajarkan untuk puasa juga, sehingga biar matching dengan pembelajaran di sekolah. Jadi pas mulai sekitar usia 4-5 tahun kita mulai untuk belajar berpuasa. Wah, tapi ya bertahap. Tahun ya. Sampai ini pengalaman kakak saya yang di Malang itu di sana di pondoknya Pak Dimas Duki Mahfud Oh iya. di Malang itu tiap pucuknya umur 3 tahun itu harus sudah puasa. Wow, Itu kayak gitu. Nah, ini Masih prematur banget kalau saya. Iya. Nah, kalau ibu saya kan gini, oh cuasa akeh sik Iya, cilik. iya dong, Jadi, iya. ibu saya tuh pokoknya nganu bocah nek ketok kuat yo gak popo. Tapi Alasannya apa tuh? Kenapa 3 tahun kurang sudah tahu ya. Tapi kalau di dilatih sana itu puasa? bisa berjalan ya. Oh, bisa Nggak ya? tahu ya. Tapi kalau ibu saya kan memang ini gak tegelan ya. Nggak tegelan, Jadi, ha? ojo gak usah ojo anu pokoknya kok nek wis TK wae gitu. Oh gitu. Kalau TK Udah kan sekolah masih gitu ya. Sekolah Jadi pun dimulai masih sekolah. TK, belum SD. Iya, itu pun paling cuman berapa jam tok dari misalnya tetap sarapan mau sekolah sarapan nanti, tapi nggak boleh makan nanti Makan habis siangnya pulang sekolah nggak kalau boleh. mau makan ya nggak apa, tapi puasa lagi ya gitu bertahap. Jadi gitu. mulai puasa penuh itu kayaknya SD sekitar kelas 2 kelas 3 baru Kelas puasa 2 penuh. ya. Iya. Kalau yang istilahnya sebelumnya- Pak puasa beduk ya, kalau Iya, saya dulu waktu masih kecil juga diajarin puasa beduk gitu ya. Beduk baru makan, sarapannya sahurnya dianggap sarapan. Nanti siang kalau udah lapar buka puasa beduk gitu ya. Puasa lagi. Puasa lagi sampai maghrib. Iya. Sempat mengalami nggak selama mendampingi anak-anak untuk latihan puasa itu, mereka mengalami namanya rewel, terus merengek-rengek ya, udah lapar nih. Itu biasanya kalau sudah mulai gitu. SD. Udah mulai Jadi SD ya. SD mulai setengah hari itu SD kelas 1. Itu ya namanya biasanya jajan, apalagi anak saya tuh tiga-tiganya doyan jajan. Dan jajan. Aku pengen jajan gitu, tapi ayo nanti Sukanya sebentar lagi ya gitu. Ya kalau misalnya lapar, bu aja ya bu aja. Biasanya gitu, paling gampang suruh bobo. Iya, disuruh bubuk ya. Nanti bangun-bangun ini boleh lah gitu. Jadi dari situ ya biasanya juga karena faktor teman juga sih. Teman-temannya ada kan, kadang-kadang nggak semua diajarin berpuasa, Nah, ada yang nggak itu. puasa. Nanti temanku ini jajan kok, Nah, itu. kan bukan anaknya mama, saya bilangnya gitu. Di situ ya. Lingkungan juga temennya mempengaruhi. ya, lingkungan juga berpengaruh gitu ya. Jadi mulai full puasa kelas 2 SD itu ya, dari Iya. sudah mulai puasa maghrib gitu. Bagaimana dia bisa timbul kesadaran dia mau puasa sampai maghrib? Iya, biasanya Ketika mulai memang kalau masih kelas 1 2 tuh iming-iming. iming-iming. Nanti kalau bisa puasa sampai maghrib, dapat ini reward Biasa gitu. dia gitu ya. Kayak gitu. Jadi mungkin dari awal-awalnya masih karena puasanya karena reward gitu. Jadi Karena ada namanya penghargaan belum ya, tahu reward ya. kewajiban. Karena kan memang juga belum wajib ya. Yang penting dia ikut belajar puasa lah gitu. Belajar puasa gitu ya. Jadi sebagai orang tua kan kita juga harus mengenalkan, meskipun puasa itu diwajibkan untuk yang sudah balik, tapi kalau begitu sudah balik baru kita ajarkan malah susah kan. Jadi harus dimulai dari awal, dari kecil, meskipun bertahap itu tadi. Kalau balinya usia berapa tuh Mbak Maya yang terakhir itu? Ini belum. Ini pun belum balik ya? Belum, karena masih 10 tahun, 10 tahun. dan belum, tapi teman-temannya memang sudah banyak sih. Ada yang sudah balik. Nah kalau kakak-kakaknya itu baliknya pas SMP, SMP itu. Tapi sudah mulai puasa sudah SD. Tapi ya gitu, pulang sekolah, mama, oh ya, nanti bikinkan ini gitu. Jadi aku biasanya untuk mengalihkan, nanti buatkan ini, buatkan itu, supaya mereka semangat lagi. Semangat gitu. puasa. Kalau enggak tuh, ayo kamar mandi. Seger gitu ya, dapat air. Biasanya kalau panasnya terik itu udah. Tapi alhamdulillah kayaknya ini masih cerah ya. Iya. Kondisinya. Nah, sekarang kalau itu dari pengalaman sahabat Bisri ya. Kalau sekarang Wimah ya, ini kan anak dirinya banyak banget. Selain satu yang Mas siapa? Putranya Besam. Mas Besam ya. Sudah puasa juga Mas Besam?
Ya, alhamdulillah itu mulai kelompok bermain juga sudah mulai latihan puasa, tapi Kami waktu sudah itu latihan masih puasa beduk ya tadi Puasa seperti puasa beduk, setelah beduk nanti dilanjutkan lagi. Tapi kadang kalau sudah sampai asar itu ibu pengen dek kurang sebentar, kurang sekedap. Tahan. Kalau bahasa kalau di rumah kan pakainya bahasa Jawa kromo. Jadi sekedap mulai ngedek, sekedap mulai dirayu-rayu, terus dijak jalan-jalan, ngabuburit kan. Alhamdulillah sampai pol itu kelompok bermain di TK besar itu sudah mulai latihan puasa maghrib. Tapi ya masih dangtek gitu loh Mbak. Hari ini puasa maghrib terus puasa. Dan alhamdulillah juga ketika masih kecil memang malah nggak rewel. Tapi ketika sudah SD, SD kelas 1 itu mungkin juga tadi lingkungan mempengaruhi. Itu setiap pulang sekolah itu ngerengek-ngerengek, Bu, wong temennya Mas Basa mau nonton sing mboten puasa. Loh, nek mboten puasa masa badhe dicontoh. Alhamdulillah terus bisa diselimorke Kasih pengertian gitu. Ya, dikasih pengertian. Alhamdulillah kelas 1 itu sudah sampai maghrib tapi belum penuh 1 bulan. Belum penuh 1 bulan. Terus kelas 2 alhamdulillah sudah penuh 1 bulan, itu juga masih seperti tadi DIA masih diiming-imingi Dikasih reward nanti beli buka apa, menunya buka yang enak-enak deh ya. Abangnya gini Mbak, wah nanti kalau 1 bulan penuh puasa maghrib dikasih hadiah gitu. Pengen hadiah apa? Alhamdulillah kok lulus sampai kelas 2 itu sudah sampai. Memang benar minta hadiah itu? Dikasih hadiah? Iya, enggak. Permintaannya yang ini enggak? Yang aneh-aneh enggak? Apa yang ini yang Ya, apa yang berat-berat? permintaan anak-anak lah. Anak-anak ya? Ya paling pengen, kalau dia kan sukanya wayang kulit. Wayang. Itu pengen hadiah wayang kulit. Wayang kulit. Tapi yang kulit beneran. Jadi ya lumayan. Itu kalau basal. Iya. Lantas selain melatih untuk puasa ya, menahan lapar dan haus, kira-kira pernah nggak anak-anak ini diberikan pengertian tentang sebenarnya apa sih makna dari puasa ini, nilai-nilai yang bisa diambil dari ibadah puasa ini, dikasih ngerti nggak anak-anak? Ya kadang-kadang ini sempat juga sih diberi ketika lagi direngek-rengek gitu ceritain puasa itu buat ini Dek, biar kita itu tahu kalau di sekitar kita tuh banyak yang nggak bisa makan, kita udah dikasih rezeki sama Allah, ini kita ikut merasakan bagaimana kalau mereka tidak makan kayak gitu. Tapi ya belum yang begitu sesuai syariat enggak sih, cuman gitu aja. Terus kalau misalnya yang pura-pura makan tuh juga nggak boleh, karena kan Allah melihat kita ya kayak gitu. Nah itu tuh. Kadang-kadang ada yang suka nyolong-nyolong ya, nggak tahu ibunya. Delek di situ pojokan kita makan. Dan yang paling susah kalau kita punya anak usia SD itu, sementara kita ibu kan biasanya ada menstruasi ya. Nah itu kalau makan mesti ngempet-ngempet. Sembunyi-sembunyi. Kalau minum pun sembunyi-sembunyi. Jangan sampai anak tahu gitu ya. Cerita saya waktu masih kecil itu gitu, ibu sampai ndelik di kamar mandi. Karena itu tadi. Takut ketahuan anaknya. Saya ada yang protes. Kenapa ibu kok dahar? Padahal kan undur, kalau masih kecil kan belum tahu walaupun mungkin sudah diberi pengertian bahwa nanti anak perempuan itu kan mungkin ya belum paham itu. Terus akhirnya saya pernah menangis sendiri tuh, ibu daharnya di kamar mandi biar nggak tahu anaknya gitu. Kalau dari anak didik di RA sendiri seperti apa Bu Mimah? Pengalamannya, ada cerita yang gimana gitu, yang lucu-lucu atau yang aneh-aneh gitu? Kalau di sekolah kan memang kalau bulan puasa kan materinya sekitar puasa gitu, mulai dari pengertian puasa, terus hikmahnya puasa itu apa, terus nanti cara berpuasa bagaimana, terus niat-niat sholat taraweh juga nanti, sampai di materi terakhir itu sholat Idul Fitri. Sholat Id ya. Terus kalau untuk pembelajaran penanaman materi tentang puasa ini, alhamdulillah nanti kan ada rencana pembelajaran tiap harinya. Itu bertahap Mbak, dari pengertian puasa di hari pertama, terus nanti meningkat lagi buka puasa, meningkat lagi taraweh, sholat taraweh, terus sampai nuzul Quran, zakat, terus
Idul Fitri itu. Idul Fitri ya. Kalau pengalaman di sekolah, kalau kemarin bulan puasa kemarin kan belum ada MBG ya. Oh, belum ada MBG. Itu jadi gimana nih MBG ini? Ya, ini belum tentu belum tahu ini nanti kebijakan MBG-nya diberikan apa enggak ketika puasa ya, didistribusikan apa enggak. Tapi tadi saya sudah matur ke SPPG-nya kalau kita tidak menerima MBG ketika puasa. Karena nanti juga bisa mempengaruhi anak-anak yang sudah ditanamkan untuk berlatih puasa, ternyata nanti dikasih MBG, namanya anak kan pasti kepingin gitu. Iya. Dan alhamdulillah untuk pengalaman tahun-tahun kemarin itu, karena kita tidak boleh bawa bekal ketika puasa itu dilatih untuk tidak bawa bekal, baik itu minum maupun kue-kue atau nasi. Dan alhamdulillah ketika di sekolah ya anak-anak berhasil ya? Ya berhasil, juga tidak ada yang rewel, pengen minum nggak, alhamdulillah nggak ada, walaupun itu masih kelompok A. Tapi kelompok A itu kan masih usia 4 tahun. 4 tahun. Udah bisa menahan lapar usia mereka. Alhamdulillah bisa. Pulangnya jam berapa itu? Pulangnya kalau puasa jam 9:30. Oh, 9:30 udah pulang. Terus itu ketika di rumah kami kan tetap memantau nih, karena seperti tadi ya, kalau di sekolah ditanamkan tidak boleh makan minum, tapi kalau di rumah orang tua tidak mendukung kan juga tidak berkesinambungan. Nggak ada. Dari harus edukasi juga ya orang tuanya di rumah. Edukasi ke wali murid, ke orang tua, alhamdulillah juga orang tua mendukung ya dengan cara tadi ya, karena masih kecil ya mungkin pulang sekolah boleh makan. Pokoknya kalau di sekolah itu dilatih untuk puasa. Kalau pulang sekolah pengen makan boleh makan, tapi nanti duduknya lagi bertahap lah. Bertahap ya. Untuk yang kelompok B insya Allah malah sudah rata-rata sudah puasa beduk. Dan itu sudah puasa beduk. Kami cek ke wali murid ya, alhamdulillah memang di rumah juga nggak minta makan minum. Kalau setelah pulang sekolah terus diminta untuk bersih-bersih terus tidur. Nanti ketika beduk buat berbuka puasa, setelah itu nanti ada yang melanjutkan, ada yang enggak. Artinya selama puasa ini anak-anak tentu membatasi kegiatan ya, kegiatannya nggak seperti kegiatan hari-hari biasa ya, di mana mereka bisa bebas makan, kan tenaganya ada juga. Kalau pas ini nggak ada makan minum dibatasi. Sering lemesnya nggak? Sering orangnya lemes nggak? Meskipun puasa juga tetap main. Iya, nggak ada pengaruhnya sih Mbak. Kalau masalah gerakan anak-anak, aktivitas anak-anak itu, alhamdulillah tidak ada main, tetap main gitu ya. Tidak ada perubahan. Paling nanti kalau jalan-jalan jam 4 ya Mbak ya, mulai deh lapar. Jangan buka mulai. Karena kan juga pembelajarannya nanti kan tidak begitu yang berat-berat. Diajak main-main, diajak senang-senang gitu loh. Mungkin sholawatan, terus kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan ibadah, sholat, latihan sholat tarawih. Itu juga tarawih juga di rumah. Iya. Tarawih, tadarus juga ini ya. Kan sekarang apalagi di SD sudah ada buku ini ya. Oh iya, ada kalau buku. TK belum. Ada buku Ramadan itu ya biasanya. Minta tanda tangan orang tua ya. Dan itu jadi penilaian juga ya. Iya. Dan yang memicu anak-anak untuk tarawih dan tadarus bukannya kesadaran diri, tapi karena ini takut nggak dapat nilai. Itu masih gitu. Motivasi awal. Itu kan motivasi yang bagus juga sih ya. Dan alhamdulillah juga bisa motivasi mereka. Iya. Lantas ini kaitannya dengan era medsos ya, era IT sekarang, disrupsi teknologi. Sekarang itu anak-anak kecil udah bawaannya HP mulu gitu ya. Nah ini gimana kalau dari pengalaman Mbak Bisria dan Mbak Himah dalam memantau anak-anaknya selama bulan Ramadan yang telah lalu gitu, aktivitas pegang gadget ini selama Ramadan apakah berkurang atau justru bertambah? Biasanya itu justru untuk nyelemor main game. Kalau disuruh tidur nggak mau, ya deh. Tapi cuma jangan lama-lama gitu. Batasin ya. Tetap harus ada dibatasi. Berat ya tantangannya. Apalagi yang kerja kayak ibu. Kan di TK ya saya juga, aduh, kalau udah anak udah nggak sekolah,
Ya, sekolahnya kan pulang pagi, Iya. terus madrasahnya juga libur, Iya. sorenya ada. Anak ngapain di rumah kalau nggak HP ada. Yang tantangan berat, saya juga merasakan seperti itu Iya, soalnya. mungkin sekarang orang tua tantangannya itu tantangan paling utama. Paling utama itu. Dan nanti itu juga efeknya itu anak-anak yang sudah kami rasakan itu anak-anak menjadi anak-anak yang kalau ditimbali, dipanggil, kalau didhawuhi itu agak cuek gitu loh. Itu yang mungkin harus juga dibuat apa istilahnya untuk orang tua untuk membatasi gadget itu tadi. Iya, iya. Soalnya di sekolah itu anak-anak yang sering tidak dipanggil tidak mendengarkan, terus didhawuhi enggak ngerespon, Iya, asik dengan dirinya iya. sendiri tuh ketika dicek itu ternyata di rumah sering main HP. Betul. Oke. Betul, itu yang. Nah, di Ramadan ini ada bagaimana cara menurut sahabat-sahabat ini bagaimana caranya untuk mengeliminir ya kecanduan HP itu hingga membentuk karakter-karakter yang baik lah ya pada diri mereka mumpung bulan puasa nih, seperti apa? Iya, kalau saya sih biasanya saya alihkan dengan mengajak dia bikin kue. Oh gitu. Karena kan punya kebiasaan kalau tiap tahun kan bikin kue kering Iya, gitu. iya. Hei dek, masak aja yuk gitu. Masak-masak Jadi untuk gitu ya. supaya ngalihkan dia pengen main HP juga gitu. Aktivitas fisik lah ya. Diajak untuk bikin kue, masak-masak gitu, atau nanti buka puasa mau bikin apa gitu. Jadi ajak bareng gitu. Iya, kalau naik cewek enak. Iya, anak susah cowok juga iya. ya. Saya juga punya itu tantangan tersendiri itu buat Iya. kami. Kalau kakaknya dulu ya itu tadi, kalau misalnya lagi rewel itu udah main sebentar gitu. Sampai ketiduran. Sampai ketiduran. Biasanya Iya. itu. Tapi Iya. kakak anak saya itu yang jurus cowok, utama tidur tuh. Tidur paling anak udah saya cowok buat juga tidur aja. bikin kue loh yang nomor 2 itu. Oh, bisa Iya. bikin kue. Jadi waktu dia yang malah semangat. Yang nomor 2 itu cowok telaten bikin kue. Saya. Iya, iya. Itu juga bisa untuk Kan sekarang kan mengalihkan. bikin masak-masak kan juga tidak dominan untuk anak perempuan kan. Chef aja kan banyak Chef juga. aja banyak cowok, iya. Nah, ini tips-tips apa lagi untuk membangun keteladanan dari orang tua untuk anak-anak kita supaya bisa menjalankan puasa lah, berlatih puasa dengan baik gitu, tidak terpengaruh oleh lingkungan teman-temannya. Selain tadi yang panjenengan utarakan, mungkin ada tips-tips lain seperti itu. Apa itu ya? Paling ya pasrah kepada Allah aja, kita usahakan terbaik. Doa ya. Yang penting kita nyontohin, Saya kita ikhtiar, puasa. ya. Kalau misalnya yang tantangan juga waktu ini ya Mbak, sahur ya kan. itu apalagi karena susah banget masih dibangunin. kecil tuh ngambil ngatur-ngatur pokoknya. Jadi masih tidur udah diangkat ke Iya. uang makan, pokoknya nggak pernah, yang penting mau ikut sahur gitu. Kadang-kadang sampai Iya, bisa juga itu kebablasan nggak sahur tuh, nggak bangun. terus rewel Masih ngantuk Rewel atau pagi disuapin. harinya. Sahurnya beralih jam 6, jam 7 pagi gitu. Iya. Tapi kalau sudah mulai bisa. Ya, kalau Basam dulu waktu kelompok bermain juga gitu. Masih di tempat tidur disuapin. Tapi kalau sekarang udah besar ya Sama dibangun. saya kalau- tapi ya agak sulit juga. Saya juga begitu waktu anak saya SD. Udah nggak sahur, bangun susah. Udah mau sekolah ini sarapan dulu. Sahur ya. Nanti puasa lagi ya gitu. Belum wajib juga ya. Belum juga kan, masih TK juga ya Iya. dulu. Ada cerita-cerita lain waktu anaknya lagi puasa, misalkan lagi sakit atau sedang apa gitu. Oh gini, ketika Basam kemarin kelas 2 itu gini. Kan memang dari rumah kan niatnya puasa 1 hari, terus ternyata mungkin saja itu terpengaruh temennya, terus sampai rumah waktu maghrib itu, habis maghrib ditelepon temennya, Sam, ke mau mimik lah neng kelas. Ora ya, mungkin karena ada ibunya. Ora ya, aku gak mimik, lah gue sing mimik. Dan yang temennya itu, mungkin ya tadi itu. Jadi dia sudah niat karena sudah itu dari awal nih. Iya. Puasa 1 hari, tapi ternyata di kelas mungkin terpengaruh temennya ada yang puasa beduk, mungkin ya pas beduk itu Iya. Ikut minum. apa istilahnya minum terus kepengen apa.
Tapi ya terus ditanya abahnya, diku dengan baik. Adik mau mimik tenan mboten teng sekolah. Akhirnya ngaku, tapi tetap dikasih hadiah karena sudah satu. Iya. Jadi ketika selesai puasa tetap dikasih hadiah karena sudah jujur. Itu mungkin ya dinamika. Memang lingkungan itu pengaruh sekali ya. Kalau sudah berhasil menjalankan ibadah puasa ya sebulan penuh, biasanya dikasih apa hadiah waktu Lebaran itu? Ya tergantung anaknya bertanya apa. Ya, pokoknya permintaan anaknya aja Mbak. Tapi ya yang kalau misalkan kok permintaannya terlalu itu ya diarahkan ke yang lebih bermanfaat. Ya bermanfaat ini. Kalau anakku yang cewek ini malah sekarang ini nggak sabar, mah aku pengen cepet-cepet puasa. Kirain mau gimana gitu ya. Ternyata mau takjil. Loh, kamu sayang pengen cepat-cepat puasa karena pengen beli takjil. Karena kan sekarang kalau puasa kan banyak ini kan yang jualan takjil gitu. Aku pengen cepat puasa deh, kenapa? Bisa kumpul sama kakak gitu. Semua gitu. Termotivasinya. Ternyata beda-beda ya itu. Beda. Motivasi puasanya. Ada juga yang kalau puasa sebulan kasih hadiah tuh berapa ratus ribu gitu. Kalau Lebaran itu kan semangat mereka juga. Ya kemarin sempat gini Mbak Sam, Bu, kok mau tendang poso nggih mungkin Lebaran kan dapat kepengen beli itu apa yang apa namanya not gitu loh. Oh gitu. Emang wah udah banyak deh dapatnya sampai bisa beli gitu. Iya, alhamdulillah. Aduh. Iya. Pesan untuk ibu-ibu nih dalam mendidik anaknya untuk melatih puasa dari sahabat istri dan harus Mbak Ima. menyiapkan stok kesabaran. Kesabaran yang tak berbatas karena mendidik anak untuk beribadah itu kan memang yang membutuhkan kesabaran yang luar biasa, dan yang paling penting tentu saja sebagai orang tua ya harus memberikan contoh memberikan teladanan ya. Karena kalau cuman kita kasih perintah tapi sementara orang tuanya nggak melakukan puasa juga kan nggak akan berhasil. Iya betul. Ya juga sih. Iya, kalau Bu Ima? Ya mungkin sama juga seperti ya tadi kita memberikan teladanan, terus ya dengan tahapan-tahapan tadi. Ya walaupun anak-anak mungkin rewel, tapi kalau sudah dari awal kita berikan pengertian bahwa nanti ketika kita sudah latihan puasa dari kecil, nanti ketika besar itu anak-anak sudah terbiasa, dan itu juga termasuk rukun Islam. Rukun Islam ya. Kalau di sekolah kan memang itu tahapannya gitu gimana? Diberikan pengertian untuk pelajaran rukun Islam dulu. Nanti ketika di bulan puasa kita tekankan di rukun Islam yang menjelaskan tentang puasa. Itu berarti kita sudah melaksanakan rukun Islam. Jadi ya perlu kesabaran dan ketelatenan. Kalau misalkan kalau misalkan anaknya sudah dilatih kok rewel, berarti kan perlu diberikan pengertian gitu ya. Ditelateni. Kalau kita menyerah ya wis lah rasa poso ngoten kan nanti enggak biasanya ibu apa ya? Enggak tega. Ibu-ibunya yang tantrum marah-marah. Oh iya. Iya itu juga. Ibunya juga tantrum. Kadang-kadang apalagi kalau menjelang mens itu ya. Kan sukanya emang hormonnya emosinya agak tinggi gitu. Wah, itu ya susah. Makanya harus kerjasama lah antara ayah dan ibu, juga ibu, guru-guru di sekolah. Kalau kita saling kerjasama, insya Allah anak-anak juga akan berhasil. Apa yang kita terapkan itu insya Allah berhasil. Mungkin juga bisa ini untuk penyemangat anak untuk terutama ibu yang suka masak gitu ya, bisa menawarkan nanti buka puasa menu apa gitu, sahur pakai apa gitu. Jadi biar mereka tambah semangat gitu untuk berpuasa. Iya. Luar biasa macam-macam ini pengalamannya. Sahabat Bisri dan sahabat Ima, terima kasih atas kehadirannya pada podcast edisi Bicara Bincang Ramadan episode 1 ya. Semoga bisa memberikan inspirasi bagi sahabat Rama di Rembang, dan kita tunggu cerita-cerita selanjutnya nanti. Insya Allah. Baik Sobat Rama, demikian podcast kita pada hari ini. Sampai
Sampai jumpa dan selamat menjalankan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.